Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu di kuliah Elektronika Daya. Ini semester 4 ya? Semester 4 ya, benar ya? Benar, Pak. Nah, semester 4 Elektronika Daya berarti Anda pernah dapat dasar elektronika ya, atau elektronika dasar. Nah, elektronika daya ini kaitannya dengan nanti penggunaan di bidang-bidang arus kuat ya atau ketenaga listrikan ya, makanya disebut dengan power electronics atau elektronika daya. Suara saya kedengaran dengan jelas di sisi kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jelas Ini slide banget, kedua Pak. udah ya? Slide kedua udah masuk ke sana ya? Udah Masuk, buku cetak kuliah, Pak. Oke, buku cetak kuliah kita ini ada beberapa ya. Di layar kita ada elektronika daya. Ini yang bahasa Indonesia ya. Kalau aslinya karangan Muhammad Rashid, penerbitnya PT Perhalindo. Ini second edition ya, atau edisi kedua ini bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada juga yang bahasa Inggrisnya Power Electronics ya. Ini ada second edition, sekarang ada third edition, ada sekarang fourth edition ya. Saya cek sih yang terakhir edisi keempat ya. Biasanya ini free download ya. Tapi nanti saya akan share yang third edition ya, karena saya udah download yang edisi ketiga ya. Kalau ada yang download edisi keempat ya silakan aja ya. Contohnya lebih banyak ya, tetap karangan Muhammad Rashid ya. Kemudian yang ketiga ini judulnya Desain Converter Elektronika Daya. Ya, ini karangan profesor dari ITS ya, Muhammad Asyari, penerbitnya Informatika Bahasa Indonesia ya. Jadi nanti dari saya akan share yang third edition ya, Muhammad Rashid Power Electronics ya. Tapi kalau Anda mau cari yang fourth edition, Muhammad Rashid silakan aja ya. Nah, ini yang Profesor Muhammad Asyari ya. Beliau guru besar di Elektro ITS ya. Ini bukunya nih murah nih. Kalau di online paling 50.000 ya. 50.000. Nah, ini lebih banyak ngomongin konverter ya. Nanti ada AC ke AC, AC ke DC, ya, kemudian DC ke DC, kemudian DC ke AC. Ya, ini lebih banyak bicara tentang konverter elektronika daya yang digunakan pada konverter. Ya, ini murah nih bukunya ya, Informatika penerbitnya. Kemudian ini yang Muhammad Rashid yang edisi keempat ya. Saya punya yang versi cetaknya ya, tapi kalau ada yang download versi e-booknya silakan aja ya. Ini yang edisi keempat, nanti saya share yang edisi ketiga ya. Ini contoh soalnya lebih banyak aja ya, latihan-latihan soalnya. Ini Power Electronics, Device, Circuit, dan Application ya, Muhammad Rashid. Nah, ini penerbitnya Pearson ya, dari luar ya. Oke, ini buku kita buku cetak ya. Paling tidak nanti saya kasih yang e-booknya. Nanti Anda cari yang ini nih ya. Ya, yang bahasa Indonesia yang kan online banyak ya. Paling range-nya 50.000 sampai 60.000 nih. Ya, harga bukunya nggak mahal ya. Ini buku buku e-booknya. Nah, ini nggak usah lah, nih kita skip aja nih, piramida belajar ya, kita skip ya. Oke, kita masuk ke sini ya. 2020 semester 4 ya. Oke. Nah, ini kalau kuliah itu harus punya buku ya. Entah buku cetak, buku e-book ya. Dibaca gitu ya, download, print, baca gitu ya. Nah, ini teman-teman Anda yang senior juga lagi pada mau nyusun proposal gitu ya.
Nah, biasanya sih dari sisi kita ngasih pedoman tugas akhir, pedoman magang ya, tapi cuma di-download doang ya, dibaca, di-print sama dibaca enggak gitu. Ya, jadi repot nih ya, sarananya lengkap tapi nge-print dan bacanya nggak mau kayak gitu ya. Oke ya, jadi kalau kuliah tuh cepat, soon or later dapat ijazah. Tapi motivasinya mau dapat ijazah atau mau dapat ilmu, ya. Ada yang lulus 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Itu tergantung motivasinya. Yang kedua, belajar itu proses ya. Nggak ada yang instan. Yang instan itu cuma susu bubuk ya. Anda tuang langsung bisa diminum. Nah, ini yang ketiga nih yang nggak kalah pentingnya ya, kita mencatat ya. Mencatat apa yang disampaikan. Ya, even in online ya. Poin-poin penting ya dicatat ya. Nah, kalau teman-teman yang magang tuh lupa tuh ya. Makanya saya sering ingetin tuh catat apa yang disampaikan, kemudian dicatat nanti kita untuk bertanya gitu. Ya, bertanya ke pembicara atau ke dosen atau ke supervisor kalau lagi magang gitu ya. Nah, itu jadi nanti memudahkan kita untuk membuat ringkasan ya. Atau resume ya. Resume karena kita memang harus mereview yang kita pelajari. Ya, dibaca-baca lagi. Itu ya poin-poin pentingnya yang saya sampaikan. Nah, ini elektronika ya, power electronics ya. Nanti ada kayak intisari ya, intisari dari ada satu lagi profesor dari ITB ya, baru almarhum, tapi bukunya banyak banget ya. Bukunya banyak banget tentang power electronics ya. Dia udah ngarang buku. Saya pernah share di angkatan berapa ya? Saya agak lupa, nanti saya share ke kalian lah ya. Rangkuman pendapat dia tentang misalnya smart grid. Smart grid itu power electronics. Ya. Jadi ke depan renewable energy ya, smart grid ya, itu adalah contoh-contoh aplikasi daripada elektronika daya ya. Jadi semua dapat controllable ya, dapat dikontrol, dapat dimonitoring ya. Seperti inilah yang sederhana misalnya smart control dan monitoring pada lampu PJU dan lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas. Nah, itu di Smart City Pemda DKI itu udah bisa dimonitoring ya. Kita DKI itu punya titik lampu PJU terbanyak ya di dunia juga ya, nomor 4 kalau nggak salah. Kita punya 100.000 titik lampu PJU, penerangan jalan umum, yang dikontrol, dimonitoring di Smart City Jakarta. Ya, belum jumlah lampu lalu lintasnya ya. Indonesia kalau nggak salah, Jakarta kalau nggak salah nomor 4 ya, terbesar yang memiliki lampu PJU, penerangan jalan umum ya. Kalau Anda yang posisinya di Jakarta Timur ya, jalan-jalan bypass ya, itu lampunya terang banget sekarang ya. Jadi kalau kita berjalan di malam hari ya, entah naik motor, naik sepeda, naik mobil, itu pencahayaannya cukup baik ya, cukup baik, cukup terang ya. Ya, karena saya juga pernah ngambil data di salah satu controlling room-nya di Pemda DKI ya. Ya, jadi kita tahu jumlah titik lampu PJU ada 100.000 ya. Dari awalnya cuma 76.000 ya. Dan sekarang sudah LED ya. Nah, LED ya, light emitting dioda. Nah, LED ini juga bagian dari power electronics ya.
Dan sekarang lampu-lampu LED irit ya, irit daripada daya ya, penggunaan daya, tapi pencahayaannya lumensnya ya, lumens pencahayaannya itu cukup terang ya dibandingin dengan lampu Wolfram ya atau lampu TL. Ya, jadi LED sekarang udah banyak digunakan termasuk di kendaraan kita ya, motor dan mobil. Ya, dayanya cukup irit dan pencahayaannya cukup baik, cukup terang ya. Jadi definisi elektronika daya itu adalah studi tentang rangkaian elektronika daya ya, yang ditunjukkan untuk mengendalikan, to control ya, the flow of power electronics ya, aliran energi listrik. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengontrol dan memonitoring lampu-lampu ya, lampu-lampu misalnya yang contoh paling sederhana ya. Jadi kita bisa ngontrol lampu terowongan ya. Di DKI kan banyak lampu terowongan ya. Kemudian kita bisa ngontrol lampu tol ya, lampu jalan tol. Kita bisa ngontrol lampu jalan arteri ya, banyak tuh ya aplikasi power electronics di PJU ya, penerangan jalan umum ya. Yang kedua elektronika daya ini terkait disiplin ilmu yang mempelajari teknologi elektronika dalam konversi. Makanya tadi ada buku tentang converter ya, rangkaian converter ya, yang tadi saya tunjukkan di buku pertama. Nah, itu bicara tentang bagaimana mengkonversi energi listrik ya. Dan sekarang yang lagi booming ya renewable ya. Apakah itu PLTS, apakah itu nanti renewable kaitannya nanti dengan charging mobil listrik, motor listrik, ya bus listrik ya. Kemudian ya energi-energi misalnya pembangkit listrik tenaga sampah, ya tenaga arus laut, ya tidal, ya wind turbine dan sebagainya. Jadi kita melakukan pengembangan renewable energy yang di negara-negara maju tuh udah masif ya, udah masif dilakukan ya. Dan di lab DPTL ya, distribusi yang bengkel dulu ya, samping kantin DPTL itu ada wind turbine sama PLTS ya, dan di depannya juga ada pembangkit listrik tenaga air yang besar ya. Nah, ini beberapa definisi kaitannya dengan power electronics ya. Nah, kalau bicara power electronics nggak terlepas dari penemu-penemu ya, penemu-penemu yang menciptakan semikonduktor. Ya, jadi power electronics itu dari semikonduktor. Ya, transistor, dioda, ya, kemudian LED, ya, kemudian nanti ada penggunaan transistor daya untuk pembangkit, ya, untuk controlling dan sebagainya. Ya, jadi transistor di sini gambar foto di bawah itu adalah penemunya ya. Penemunya dia menggunakan semikonduktor untuk tujuan memperkuat aliran sinyal elektronik ya. Ini ada John Barden ya, Walter Batten, dan yang terkenal itu dioda Schottky ya. Ya, jadi pada 1947 William Schottky sudah membuat dioda ya, dioda, dan mendapatkan Nobel Prize ya di bidang fisika kaitannya dengan efek transistor ya. Jadi field efek transistor ya, waktu Anda belajar di dasar elektronika atau elektronika dasar ya, sama aja ya. Di kampus lain bisa namanya dibolak-balik ya. Nah, ini penemu-penemu elektronika daya yang awalnya dari semikonduktor ya. Jadi semikonduktor itu hasilnya itu cukup banyak. Nanti kita pelajari dioda ya. Kita coba nanti belajar dioda, kemudian nanti kita belajar jenis-jenis transistor ya, kemudian nanti kita belajar aplikasinya misalnya di tadi ya PJU ya,
penerangan jalan umum. Nah, itu sekarang murah banget ya. LED untuk lampu jalan umum dulunya harganya jutaan, sekarang cuma 200.000 ya. Yang 200 watt, 150 watt ya. Kemudian 120 watt ya. Yang standar di DKI 120 watt ya. Lampu LED-nya. Ya, light emitting dioda ya. Saya lagi banyak nulis tentang itu ya. Karena ada penelitian tentang controlling di lampu terowongan ya. Ini bisa saya share nggak ya? Saya lagi nulis itu. Ini bisa di-share nggak? Coba saya cek ya. Kalau bisa di-share, nanti kita bisa lihat penggunaan. Oh, ini saya buka dulu kali ya. Saya buka dulu filenya di penelitian. Ya, di penelitian. Ini saya coba buka. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, menginspirasi kita untuk mengembangkan controlling pakai Arduino Nano maupun Node MCU ya. Ini kita lagi nulis, ini mudah-mudahan kebuka. Ya, saya share ke kalian. Buka nggak ya? Saya buka Windows. Ah, nih kebuka nggak nih? Kelihatan nggak di Anda? Kelihatan, Pak. Ya, ini kita target saya minggu ini ya, ini mau kita kirim. Ya, jadi kita buat alat rancang bangun sistem kontrol dan monitoring lampu terowongan LED ya, menggunakan Node MCU dan Arduino. Nah, si Node MCU ini untuk komunikasinya nih, komunikasi jarak jauhnya. Jadi misalnya terowongan mana ya yang mau kita bahas ya? Misalnya terowongan di Lenteng Agung lah ya, Jalan Raya Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung, yang ke arah Rambutan ya. Kampung Rambutan itu kan tunnelnya cukup banyak ya, tunnel lighting ya, terowongan ya. Nah, itu dikasih lampu tuh di kiri kanan ya. Biasanya terowongan tuh di kiri kanan lampunya. Nah, ini controlling room-nya itu bisa jauh ya, kita bisa pakai WiFi, bisa pakai modem, bisa kita pakai Node MCU ya. Nah, ini untuk mengontrol titik lampu yang jaraknya cukup jauh ya. Nah, untuk lampunya sendiri dan sensor lampunya kita pakai Arduino Nano. Ya, nanti kita kasih sensor cahaya, sensor arus ya, supaya kita tahu nyala redupnya lampu ya. Nah, ini kita lagi tulis nih, saya mudah-mudahan minggu ini kelar, nanti kita kirim ya. Nah, ini dosen kita nih. Ya. Nah, ini teman dari dosen dari kampus lain ya, Budi Luhur. Nah, ini kita lagi nulis. Nah, nih rancangannya nih. Makanya elektronika daya tuh lebih banyak ke controlling nanti ya. Rancangannya, ini dia. Ini market terowongannya, kelihatan ya? Kelihatan dari sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini rangkaian Node MCU dan Arduino Nano-nya ya. Nah, ini Node MCU ya. Ini Node MCU. Ya, kemudian ini yang warna kuning, ini Arduino Nano kita kasih 2. Kenapa? Karena lampu PJU itu biasanya ada di sisi, tunggu ya. Saya mau main warna-warna. Ada di sisi ini nih, di kiri ya, dan kanan terowongan. Nah, tuh. Ya, jadi satu ini di kiri misalnya ya, ini kiri ya, apa tuh kiri, left ya. Nah, ini misalnya kita ngontrol yang left, nah ini ngontrol yang right, yang kanan. Nah, ini right, gitu. Ya, jadi Arduino Nano-nya ada 2 tuh, yang ngontrol di left ada 4, misalnya ada 4 titik LED, kemudian ngontrol di right
4 buah LED. Kalau terowongannya panjang ya kita tambahin aja titik lampunya ya, misalnya 8 atau 9 gitu ya, lampu LED-nya. Nanti di tiap-tiap lampu kita kasih sensor arus dan sensor cahaya ya, supaya pencahayaan di dalam terowongan itu memenuhi kaidah standar nilai pencahayaan. Nah, ini controlling inilah bagian juga dari dari elektronika daya. Ya. Paham nggak? Ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya untuk ini? Ini alatnya udah jadi, ya. Alatnya udah jadi. Tinggal kita tulis bikin kayak penelitian ya. Kayak penelitian. Nanti kita mau publish di jurnal, ya. Gitu. Oke, nah ini rangkaian keseluruhan. Nah ini wiringnya nih, wiring ya. Ini wiring Arduino Nano. Ya, ada yang suka ini enggak? Oh ini not MCU ya. Not MCU tuh kayak chip ya. Ini not MCU. Ya dia bisa pakai WiFi, bisa pakai modem. Ya jadi pakai IP address ya. Pakai IP address Internet Protocol. Jadi nanti ngontrol lampunya itu mau pakai dimmer, boleh bisa pakai dimmer. Kebetulan yang alat kita tuh pakai dimmer. Lampunya mau dikasih dimmer 6 atau dimmer 12 ya. Nanti pencahayaan di dalam terowongannya bisa kita atur. Ya ini untuk komunikasi ke komputernya ya, ke monitoringnya. Nah, yang ngontrol sensor arus lampu sama sensor cahaya itu adalah ini nih, Arduino Nano. Nih, kelihatan nggak di sisi Anda? Kelihatan, Arduino Pak. Nano. Kelihatan Lihat. ya? Nah, Arduino Nano ini punya 15 pin di sebelah kiri dan 15 pin di sebelah kanan. Nah, pinnya ini ada pin analog, ada pin digital. Ya. Nah, kemudian untuk komunikasinya dia pakai RS485. Komunikasi si nanonya nih ya pakai RS485. Nah, dari 15 di kiri, 15 di kanan inilah kan kita pakai 4 lampu ya, 4 sensor arus, 4 sensor cahaya. Berarti nanti kita di satu Arduino Nano ya kita ngontrol 4 lampu LED ya. Arus dan cahaya ada 4, berarti kita pakai 8 nih. Kita pakai 8 di kiri, 8 di kanan. Ya. Tuh. Kemudian nanti ada TX-RX sama ground tambahannya nih, transmit, receive sama ground di Arduino Nano-nya. Ya kan Arduino banyak ya, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega ya. Tergantung kita mau aplikasinya kayak apa gitu ya. Nah, tuh ini jadi ini kita pakai step down karena dayanya kan kita pakai 220 ya, kita turunin ini ke dayanya si Arduino Nano ya. Nah, gitu. Jadi kita kontrol dan monitoring PJU ya, penerangan jalan umum berbasis IoT ya, Internet of Things. Nah, ini cikal bakal smart City Jakarta nih. Smart City Jakarta kurang lebih nanti idenya pakai penerapannya pakai ini ya. Jadi dia bisa kontrol satu set lampu in the same time ya, pada saat bersamaan pakai monitoring ya. Nah, gambar monitoringnya kayak apa? Ini pusing juga nih buatnya ya, karena oh ya, ini sensornya kita pakai sensor arusnya kita pakai INA 219 ya. Ini nanti dimasukin ke pinnya si Arduino Nano ya. Ini ada 4 di kiri, 4 di kanan ya. Kemudian sensor cahayanya kita pakai ini dia sensor arus. Ya, sensor arusnya ini namanya INA 219 ya. Ini sensor arusnya.
sensor cahayanya kita pakai LM393 ya. Ini dia sensor cahayanya. Jadi kita bisa cek nyala redupnya LED kita pakai sensor cahaya LM393. Ya. Nah, kemudian monitoringnya apa? Monitoringnya, oh ya, komunikasinya nanti pakai programming MQTT ya. MQTT. Nah, ini dia, pakai Modbus ya. Komunikasinya nanti pakai Modbus MQTT untuk ke IP-nya ya. Kemudian hasil monitoringnya di laptop kita nanti seperti ini. Hasil monitoring lampunya ya, kita bisa set. Oke. Kayak gini. Oke, kelihatan? Kelihatan di Anda? Ini lampu on, lampu off ya. Kita bisa. Nah, ini dimmernya nih. Ini dimmernya kita kasih nilai 6. Ini 6. Ya, nanti bisa kita set lebih terang ke 12. Ya. Nah, ini kan 4 di kiri, 4 di kanan. Jadi kita ngesetnya itu, ini yang lampu off itu ada di kiri dan kanan nih. Ini lampu off semua, nih lampu nyala semua nih. Jadi kita ngeset 4-4-nya nyala di sisi kiri, 4-4-nya nyala di sisi kanan. Nah, kita bisa ngitung ininya nih. Lumensnya ya, lumens dan arus. Gitu. Ya. Ini tadi malam juga masih saya edit ini ya, ketikannya karena mau saya kirim ke jurnal ya, mudah-mudahan lah diterima. Tapi ini udah jadi, nanti someday kita demoin di kampus juga bisa ya alatnya. Nah, saya dibantu sama programmernya, teman dosen Budi Luhur ya, programmernya. Nah ini yang itu. Nah ini jadi banyak nih. Kita bikin Kita bikin percobaan-percobaan, misalnya lampu 13 nyala, lampu 24 mati gitu ya. Kita bikin simulasi-simulasi percobaan seperti itu. Ya. Oke, ini kondisi-kondisinya. Hasil pengukuran. Nanti grafik cahayanya juga bisa kita lihat nih. Ini grafik cahayanya bisa kita lihat. Gitu ya. Oke, ini aplikasi elektronika daya lah ya. Tapi pada PJU yang sederhana lah, PJU, penerangan jalan umum, meskipun buat rangkaiannya juga ngejelimet. Ya. Nah, jadi kalau yang teman-teman suka buat alat ya, dari dulu latar belakangnya STM elektronik, bisa nih ya, bikin simulasi-simulasi seperti ini ya, pakai Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino Mega gitu ya. Bisa kita oprek-oprek lah ya. Nah, itu bisa jadi judul skripsi ya. Oke. Ini contohnya. Oke, ada yang mau nanya? Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Izin masuk, Pak. Ya. Gugun 2020-1104. Izin Ya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk desain garis-garis atau jalur-jalur di papan PCB-nya itu menggunakan software apa gimana, Pak? Terus nyetaknya juga di mana juga, Pak, nyetaknya? Iya. Oke, yang ini tadi ya, yang wiringnya ya. Ya, Iya, softwarenya banyak ya. Software PCB kan banyak tuh. Ya, yang penting gini loh, kita nah ini awalnya begini nih. Awalnya nih saya cerita dulu. Awalnya ini gambar di atas. Jadi gini, kita ngelihat kebutuhan dulu ya. Nah, ini dia. Ini awalnya begini nih, kita letakin di sini. Ya. Kita letakin di sini. Kita mau ngontrol apa? Oh, mau ngontrol cahaya 4 LED di kiri dan 4 LED di kanan. Ya, 4 ya. Oke, ini awalnya gitu, kita taruh dulu tuh kebutuhan kita ya, baru nanti kita wiring. Ini 4 di kiri, 4 di kanan ya. Setuju ya LED-nya ya. Nah, ini yang warna merah nih sensor cahaya. Ini yang 4 merah nih. 4 merah ini sensor cahaya nih. Ya, sensor cahaya. Ini ada keterangannya nih.
Ini sensor cahaya. Yang warna kuning apa? Oh sorry, warna kuning tuh lampu ya. Kuning lampu, merah sensor cahaya. Yang saya lingkarin ini panjang tadi itu adalah sensor untuk arusnya. Ya, ini sensor arus, 4 di kiri, 4 di kanan. Semuanya 4 ya, 4 di kiri, 4 di kanan. Anggaplah ini apa nih? Ini left lah, ya, ini right, ya, kiri kanan. Ya, lampunya yang kuning nih, ya. LED mah banyak macam-macam ya, mau kuning, mau putih, mau merah ya, macam-macam. Nah, ini sensor cahaya yang merah, yang kuning lampu LED-nya, yang apa yang kayak ada komponen ini adalah sensor arusnya ya. Nah, ini Arduino-nya nih, kita panjangin nih. Ini Arduino Nano ya, satu di kiri, satu di kanan ya, karena dia ngontrol 4 ya. Nah, ini kita panjangin. Nah, Arduino Nano ini dikontrol sama Node MCU. Ya, Node MCU ini kita monitoring dan kita kontrol lewat PC atau laptop. Ya, komunikasinya pakai IP MQTT gitu ya, sistem komunikasi wireless-nya. Nah, setelah kita udah tahu kebutuhan kita, nah ini RS 485 ya, RS 485-nya. Nah, setelah kita tahu kebutuhan kita, 2 Arduino Nano, 1 Node MCU, ya, 4 sensor arus, 4 LED di kiri, 4 sensor cahaya di kanan, baru kita ngomongin wiring, gitu loh. Ini tahap 1, tahap 2-nya kita bicara wiring. Nah, wiring ini tadi kita udah tahu ya, masing-masing Arduino Nano. Nah, ini yang kuning ya, Arduino Nano kita untuk mengontrol 4 sensor arus dan 4 sensor cahaya ya. Nah, ini tugas Arduino Nano, di kiri 4 sensor arus, 4 sensor cahaya, di kanan juga gitu ya, 4 sensor arus, 4 sensor cahaya. Baru kita letakkan di kan ada PCB, perancangan PCB kaki-kakinya ini kita bisa masukin kalau di gambar rangkaian itu bisa pakai FreeSync ya, tapi kalau di wiring nanti kita bisa pakai PCB drawing ya. Kalau di kaki-kakinya nanti pakai FreeSync aja yang Arduino Nano, Arduino Uno ya. Nah, itu biasanya di elektronika industri, teman-teman yang hobi ngoprek-ngoprek tuh pakai FreeSync dia ya. Tapi wiringnya ini kita bisa pakai PCB drawing. Ya, jadi kaki-kakinya ini sebenarnya udah ada ya. Kalau misalnya Anda buka di Google ya, Arduino Nano, itu 15 pin di kiri, 15 di kanan, itu udah ada tuh pin analog berapa, pin digital berapa, ada TX, transmit, ada receive, ada ground ya. Nah, berarti kaki-kaki analog dan digitalnya itu bisa kita pakai untuk kontrol sensor tadi ya. Nanti untuk Arduino Uno kan kaki pinnya beda jumlahnya sama Mega ya. Ada banyak lah tipe-tipe Arduino ya. Nah, kebutuhan kita karena cuma 4 sensor arus, 4 sensor cahaya, kita pakai Arduino Nano. Gitu. Oke, itu jawaban saya. Siapa tadi yang nanya? Oke, ada lagi. Nah, baru setelah ini kita rangkai, kita programming gitu ya. Programming di sisi komunikasi MQTT-nya sama di sisi programming Arduino Nano-nya. Ya, baru kita synchronize ya, bisa berkomunikasi enggak gitu. Ya, synchronize-nya itu pakai Node-RED ya, Node-RED itu kita pakai untuk komunikasi si Arduino Nano ke otaknya, yaitu Node MCU ya, Node MCU ya. Node-RED, kita pakai Node-RED. Ini ada pengujian Node-RED-nya nggak ya? Kayaknya ada deh. Ini belum saya rapin aja ya tulisannya. Ini dia nih. Ini pengujian pakai Node-RED. Jadi kita sekarang kan kalau nggak salah
programming itu udah visual ya. Nah, ini bisa kita di sini nih. Nah, ini pakai Node-RED ya. Ini pakai Node-RED. Nah, gitu loh. Ya. Ini bisa kita simulasikan visual ya. Jadi bukan programming if titik-titik then gitu. Jadi ini udah dibantu sama kayak simbol-simbol lampu on off nanti bisa kita simulasikan, nanti keluarannya juga bahasa programming ya, bahasa programming Node-RED. Programming banyak ya, ada STM32, ada Node-RED ya, yang untuk mensinkronize-nya ini banyak tuh ya. Ya paling tidak satu dulu deh dikuasai gitu. Ya, makanya saya juga butuh teman dari informatika tuh, dosen Budi Luhur untuk programming ini gitu ya. Karena terus terang saya nggak bisa programming synchronize-nya ini. Makanya saya gandeng dia sebagai penulis keempat ya. Gitu. Ya. Ini kan ada namanya dia nih. Nah, tuh ya. Ada namanya dia sebagai penulis keempat. Tuh ya, Yani Prabowo. Ini dosen Budi Luhur. Kebetulan suka elektronik juga. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjutin slide Elda-nya? Oke. Oke, kira-kira itu ya, aplikasinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke slide kuliah kita. Oke, kita masuk ke sini. Ya, tadi sampai sini ya, sampai dioda Schottky ya, penemunya ini pemenang Nobel ya, William Schottky ya. Itu ada diodanya ya, nama dia sebagai dioda. Someday kalau Anda nemuin sesuatu ya namain aja dioda Anda gitu ya, siapa dioda Agus gitu ya, atau dioda siapa gitu ya namanya, Anto, dioda Anto gitu ya. Jadi namain aja nama Anda ya. Nah itu kan aplikasi kayak unsur kimia deh ya. Dulu Anda SMA belajar kimia kan ya. Nah itu kan ada beberapa nama-nama yang memang nama penemunya ya. Nama penemunya, jadi diabadikan sebagai atom ya, simbol atomnya, misalnya kuprum ya. Tapi ada nama orang ya, beberapa ada nama orang yang pemenang Nobel dia pakai nama dia, ya unsur logamnya, ya namanya unsur logam atom ya. Gitu. Nah, tadi kan ada konversi ya, kita convert ya, kita ubah. Ya mengapa sih energi? Udah kelihatan ya layar berikutnya ya, layar slide saya ya? Udah, Pak. Udah ya, oke. Nah, mengapa energi perlu dikonversi sih? Karena hampir semua peralatan listrik kurang efisien, ya. Nah, yang terpasang di distribusi, misalnya kan di rumah-rumah kita gitu ya, itu kan minus 10 sampai plus 5 ya. Jadi kalau 220, paling rendah itu tegangan nominal di rumah kita tuh 198. Ya, sampai dengan plus 5. Plus 5 itu berarti 231 ya. Jadi itu nilai tegangan nominal yang dikasih PLN. Nggak boleh di bawah 198 atau nggak boleh di atas 231 ya tegangan. Padahal kalau kita ukur kan bisa lebih dari situ ya atau kurang dari situ. Nah, ini nanti dampaknya akan merusak perangkat elektronika kita di rumah. Ya, makanya kita konversi gitu ya. Hampir semua peralatan listrik kurang efisien ya atau tidak bekerja pada sumber energi yang tersedia ya. Kemudian banyak pembangkit daya ya yang elektriknya atau non konvensional mempunyai bentuk yang tidak kompatibel dengan energi lainnya. Nah, ini kita perlu konversi ya. Konversi apakah itu nanti
tegangannya, ya apakah nanti arusnya, ya kita konversi. Ya nanti kan ini terkait juga dengan distribusi ya. Distribusi kan kalau di arus kuat kita kan arus kuat ya. Ketenaga listrikan kan kita mengenal ada pembangkit, ya ada transmisi, ada distribusi dan ada pemanfaatan atau IPTL ya, instalasi pemanfaatan tenaga listrik ya. Nah, dari keempat unsur itu nanti di sisi pembangkit kan biasanya kalau di elektronika daya kan main di renewable ya, karena memang ke depan peluangnya itu dan trennya ya dengan microgrid ya dia renewable ya. Meskipun masih ada nanti pembangkit konvensional ya. Nah, ini hubungan elektronika daya ada 3 bidang ya, ada power dan energi. Ini yang paling atas ya, power energi, kemudian ada yang bawah tuh electronic and device, ya, device itu perangkat ya. Kemudian yang di sebelah kiri ada system and control. Nah, tadi saya bicara sistem dan kontrol ya. Di PJU tadi pakai Node-RED sama Arduino Nano. Ya. Nah, nanti di Smart City Pemda itu juga sudah lama digunakan ya. Nah, kita sudah punya 100 kabupaten kota yang pakai Smart City ya. 100 kabupaten kota. Nah, kita punya 300 kabupaten kota ya. Berarti PR-nya masih 200 lagi. Ya, sampai 2025 ya. Jadi sampai 2025 Smart City itu harus ada di seluruh kabupaten kota. Kabupaten kota tahu ya, daerah tingkat 2 ya. Daerah tingkat 2. Kalau provinsi kan ada 3-4 ya. Ada Sumatera Utara, ada Aceh, ada Sumatera Barat, DKI, Jogja ya. Ada Jawa Tengah ya, dan lain-lain ya. Nah, itu nanti ke depan harus ada Smart City. Ya, karena kalau manual capek ya, dan kontrolnya nggak boros ya. Tapi kalau udah pakai monitoring dan controlling, kita bisa memonitor anytime anywhere ya, anytime anywhere ya. Ini nanti power dan energi termasuk utility network ya. Jadi pembangkit itu power ya, power distribution ya. Itu termasuk 21 komponen vital yang nggak boleh, harusnya ya, yang nggak boleh diserang, ya, gitu ya. Ini lagi perang ya. Power pembangkit itu adalah instalasi vital rumah sakit, sekolah ya, contohnya ya. Itu nggak boleh diserang gitu ya. Itu karena itu untuk humanity, pembangkit itu kan untuk kehidupan ya, lampu ya, listrik gitu. Jadi makanya orang nggak boleh sembarangan masuk instalasi listrik ya, termasuk rumah sakit, termasuk sekolah gitu, karena itu 21 instalasi yang diakui di seluruh dunia sebagai instalasi vital ya, termasuk nggak boleh dihack ya, nggak boleh ada serangan cyber, nggak boleh tuh ya, secara humanity nggak boleh. 21 utility ya, nggak boleh diserang pakai cyber attack gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, karena semuanya untuk humanity, kemanusiaan. Oke ya. Nah, ini dia. Nanti piranti-piranti yang kita pelajari ini di e-book kita ya. Ada dioda daya, ada triresistor. Ini ada tipe-tipenya lagi ya. Triresistor ada BJT ya, bipolar junction transistor. Nah, kalau di elektronika dasar, Anda kan dapat dioda ya. Nah, di sini dioda daya. Anda dapat triresistor ya. Nah, ini triresistor daya nih. Ya, Anda dapat MOSFET, ya, kemudian ada dapat BJT, bipolar junction transistor, ya, di elektronika. Nah, tapi kita lebih fokus ke penggunaannya untuk
power electronics, ya. Termasuk nanti konverter. Jadi setelah UTS kita ngomongin konverter, buku pertama tadi ya. Jadi setelah UTS nanti kita ngomongin konverter ya. AC ke DC, ya, AC ke AC, DC ke DC, ya, DC ke AC. Ya, kita ngomongin itu setelah UTS. Nah, sebelum UTS kita ngomongin ini nih, piranti ya. Piranti itu perangkat ya, device perangkat ya, komponen ya. Nah, itu tadi yang penemunya salah satu tadi dioda Schottky ya. Nah, ini semuanya ini dari semikonduktor. Semikonduktor bahannya apa? Ayo, bahannya apa? Semikonduktor. Ada yang bisa jawab? Semikonduktor terbuat dari apa? Ada yang mau jawab? Izin menjawab. Ya, silakan. Izin jawab, Pak. Ya. Mekanik Silakan. Saudi 2018-1192. Menurut Ya. saya itu dibuat dari bahan setengah logam dan setengah isolator, Pak. Oke. Nama lainnya apa? Ya, itu semikonduktor ya. Dia penghantar dan juga setengah isolator ya, semikonduktor. Ada lagi yang punya pendapat? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Novelica 2020-11-017, bahannya biasanya germanium sama silikon, Pak. Iya, oke. Jadi bahan pembentuk semikonduktor ya, ada silika, germanium, ada satu lagi tuh natrium arsenat ya. Ada 3 ya, tapi yang lebih banyak digunakan silika dan germanium ya. Dia dari berupa pasir dia ya. Jadi kalau Anda lihat di YouTube how to make semiconductor, how to make a chip ya. Termasuk prosesor kita ya. Prosesor di laptop Anda, di notebook Anda, di HP Anda itu dari itu tadi ya, silika, germanium sama gallium arsenat ya, Nah, itu semua semikonduktor dibuat dari situ ya. Cuma nanti kemurniannya itulah yang menjadi dioda, jadi triresistor, jadi MOSFET ya. Nah, semua negara maju pasti punya lab semikonduktor. Ya, ciri negara maju sama berkembang apa ya? Itu aja gampang ya. Dia punya pabrik semikonduktor. Korea, Cina, ya Amerika, Eropa, ya Rusia pasti punya semikonduktor. Ciri negara berkembang apa? Nggak punya pabrik semikonduktor. Ya, jadi kalau kita punya 100 juta penduduk punya gadget, ya kita kan ada 270 penduduk ya. Kalau setengahnya kita anggap punya gadget, berarti apa? Semikonduktornya pasti diimport. Ya, bayangkan nilai value-nya ya, kalau satu gadget kita pukul rata-rata aja 2 juta ya. Harga semikonduktor itu ataupun prosesornya itu 1/4 ya, 1/4 berarti 500.000. Anda kalikan aja 500.000 kali 100 juta gadget. Begitu juga dengan laptop. Ya, 1/4-nya itu pasti harga prosesornya. Ya, kalau laptop Anda 4 juta misalnya, ya berarti 1 juta tuh harga prosesor. Harga prosesor itu. Ya berarti value added negara maju cukup banyak ya, value added ya. Nilai tambah ya. Dia memproduksi semikonduktor tapi dipakai di handphone, laptop. Tadi controller tadi ya. Arduino Nano itu kan mikroprosesor itu ya. Mikroprosesor dan mikrocontroller. Mikroprosesor itu hanya memproses ya, tapi mikrocontroller itu punya input, punya output, punya proses ya, gitu ya. Jadi mikrocontroller nanti kita lihat ya, mikrocontroller sama mikroprosesor. Kalau mikroprosesor hanya how to proses, masukin ke CPU. Tapi kalau mikrocontroller kayak Arduino Nano, Arduino Uno, ya kemudian ada Atmega ya.
4 mega Raspberry Pi. Nah, itu microcontroller. Itu berarti dia punya apa? Punya input, punya output, punya prosesor. Jadi mikroprosesor itu sebenarnya mini computer on the chip. Ya, sekali lagi ya, mikroprosesor itu kalau di tadi Arduino Nano contoh saya ya adalah mini computer on the chip. Paham ya maksud mikroprosesor? Nanti kita ke smart grid begitu ya. Nanti kan ada pelajaran smart grid ya. Ada pelajaran smart grid sama dosen-dosen pasca sarjana yang ngajarin tuh yang jago-jago. Ya, nanti ke depan ya itu ya, controlling. Jadi bagaimana pembangkit satu dengan pembangkit lain bisa koneksi ya, bisa berhubungan ya. Jadi bisa saling supply and demand gitu. Ya, jadi bahannya silika, germanium sama gallium arsenat ya. Nah, itu bahan-bahan semikonduktor yang bisa membuat proses itu menjadi lebih mudah ya. Nah, ini di e-book kita nanti silahkan ya, siapa yang mau jadi ketua kelas nanti dibuat grup ya. Untuk 1 semester ini kita dibuat aja grup sama ketua kelasnya. Nanti silahkan dimasukin nama saya, nanti saya share saya share e-booknya ya. E-book sama tulisannya tadi yang saya janji. Ada pakar dari ITB yang ngomongin power electronics 250 halaman ya. Saya lupa namanya ya. Nanti saya share lah di grup ya. Tolong dibuat ya, siapa sih ketua kelasnya biasanya siapa? Volunteer. Ketua kelas kita siapa? Ini saya punya nama-namanya nih. Ada Galuh, ada Nur Anissa, ada Vira, Kansa, Joko, Muhammad Natsmi, Bagas, Muhammad Aji, Muhammad Zaki, Anistia Triandini, Nova, Christopher, Faruza, Faris, Ahmad Malik, Gugun, Guntoro, Satria, Ahmad Hidayat. Kita ada 29 ya. M. Fatan, Eliezer Nikel, Muhammad Restu, Safina, Kevin, Ali Yahya, Noval, Aritua Hutagalung, Pandika Apriliansyah. Kita ada 29. Siapa yang mau jadi volunteer ketua kelas nanti buat grup WA ya. Ini siapa nih yang mau jadi ketua kelas? Siapa yang mau jadi volunteer? Izin menjawab, Pak. Ya, Gugun ya, silakan. Gugun 2020 1104. Untuk pemilihan kota kelas yang kemarin, Mas Nicel, Pak. Oh, ada nggak, Mas? Ada kan? Ada Hadir, Pak. Ada 28 orang nih. Ada Nicel. Hadir, Pak. Hadir ya. Nanti tolong dibuat grup Elda kelas G ya. Baik, Pak. Ya, nanti saya share e-booknya sama tulisannya Profesor tadi ya dari ITB yang tentang elektronika daya. Oke, kalau PowerPoint nanti saya share di Teams ya. PowerPoint saya share di Teams karena link kita ini link kuliah kita ini diperiksa sama Kaprodi ya. Oke, paham ya? Jadi saya share di situ aja kalau PowerPoint. Paham, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Gugun, silakan. Gugun 2020 1104. Tadi kan Bapak sudah ngebahas tentang sistem and control. Ya, salah satunya itu kan ada Arduino dan beberapa jenisnya. Untuk menurut Bapak, terkait untuk PLC itu masuknya kemana ya Pak? Apakah sama dengan Arduino seperti apa? Sistem and control apa? Gimana Pak? Terima kasih. PLC ya? Iya Pak. Programmable Logic Controller ya. Ya, oke. Jadi kita kan punya lab PLC ya, kalau nggak salah ya.
di sistem kontrol. Kita kan punya lab sistem kontrol ya, lab mesin-mesin listrik ya, kemudian ada apa lab DTE fisika, kemudian ada lab tegangan tinggi. Nah, itu masuk ke sistem kontrol. Nah, PLC itu bisa digunakan untuk industri-industri besar ya, termasuk nanti conveyor pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, dia kan butuh conveyor untuk mengangkut batu bara dari pelabuhan ke pusat pembangkit ya, conveyor roda berjalannya. Nah, itu dikontrol sama PLC ya, Programmable Logic Controller. Nah, tipe-tipe PLC kan banyak ya, ada Omron, ada Festo ya, dia controlling ya. Nah, dia sebenarnya juga komputer ya, tapi mini komputer ya. Kemudian nanti di PLC kalau nggak salah ada pelajaran khusus ya untuk mata kuliah PLC pilihan kalau nggak salah ya, mata kuliah pilihan Programmable Logic Controller. Nah, nanti disesuaikan dengan perangkat yang ada di lab ya, misalnya simulasinya pakai apa, Omron simulasinya, atau pakai yang Korea kan ada ya, yang Korea apa sih namanya, saya lupa, Nuvoton ya, Korea punya, Korea Selatan. Kemudian yang Eropa Festo ya, Jerman, ada lagi yang Taiwan ya, banyak lah ya tipe-tipe. Nanti kan belajar kayak logikanya, logika di PLC-nya ya. Nanti ada belajar pintu-pintu gerbangnya sama logic unitnya, sehingga nanti kita bisa buat rangkaian kapan dia diproses, kapan dia jalan, kapan dia stop gitu ya. Di situ ada programmingnya lagi di PLC. Itu Gugun ya. Oke Pak, terima kasih. Kalian udah dapat praktikum apa aja ya? Fisika, DTE, apalagi? Kalau praktikum kalian udah dapat apa aja? Di 2020 apa sih? Kalau sampai semester 3 apa sih? DTE, fisika, sistem kontrol udah ya? Belum Pak, sistem telekomunikasi. Oh, sistem. Kontrol semester 6 Pak. Oh, RL udah ya? Sudah Pak. RL, sistem, DTE, fisika, 4 ya? Teknik digital juga Pak. Oh, teknik ya, teknik digital. Oke, udah 5 ya? 5, bisa 6 apa 5 ya? 5 ya? Oke. Ya, nanti di sistem kontrol ada PLC ya. Kemudian mata kuliahnya juga ada PLC kalau yang memang ke elektronika industri. Ya, mata kuliah pilihan ya. Tapi saya juga belum hafal yang kurikulum Merdeka tuh yang di semester 6-7 Anda boleh milih. Saya belum hafal sih mata kuliahnya. Kan ini juga pertama bagi kita ya, saya dan Anda ya. Ngejalanin kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, Merdeka Kurikulum. Oke, itu sih yang saya mau sampaikan hari ini. Nanti ketua kelasnya bikin grup, saya share e-booknya minimal dibaca ya, sama tulisan Prof dari ITB. Oke, nanti minggu depan kita mulai masuk ke dioda ya, diodes ya, diodes dan tipe-tipe dioda daya. Kalau sifat-sifatnya udah di elektronika dasar ya, udah dapat ya. Sama mungkin nanti keluarga LED ya. Jadi ternyata lampu itu punya the family of the lamp ya. Nah, itu tren berikutnya ya dari
solid ya, solid state ya. Solid state itu semikonduktor. Ya, jadi ternyata lampu itu punya keluarga ya, dari lampu yang yang kawat ya, ke gas sampai ke dioda. Tapi yang trennya sekarang adalah dioda ya, LED ya. Nanti kita coba lihat salah satu aplikasi contoh-contoh elektronika daya deh, karena saya lagi main di PJU sih ya, jadi saya banyak contoh di lampu-lampu controlling di penerangan jalan umum yang mungkin nanti Anda bisa kembangin lah untuk metode pengontrolan dan monitoringnya. Oke, itu aja dari saya. Siapa tadi ketua kelasnya di, saya lupa tadi, Mas siapa namanya? Oke, Elias, ya. Pak. Ini ada 28, tadi satu orang senior Anda izin katanya mau MOS, ya berarti kita totalinya 29, ini ada 28, tambah satu tadi yang izin 29, jadi nggak perlu saya absen ya, berarti masuk semua ya, ya kelas ya. Ini currently meeting 28 student ya. Oke, itu aja dari saya, kita lanjut minggu depan, habis ini saya upload pendahuluannya, minggu depan saya upload dioda. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak.